Sedih, awal mula bertahan hidup di lautan Papua, kisah jejak petualang satu di lautan luas Papua yang misterius, seorang petualang bernama Zoltan, memulai perjalanan yang tak terlupakan, dengan semangat tinggi. Ia meninggalkan daratan, tak sadar bahwa badai besar akan mengubah segalanya. Kisah ini penuh air mata, perjuangan, dan rahasia gelap yang tersembunyi di balik ombak ganas. Siapkan hati Anda untuk menyimak awal mula bertahan hidup yang penuh duka. Ini adalah jejak petualang yang akan membuat Anda terpaku. Mari kita mulai petualangan ini bersama Zoltan, seorang petualang berusia 35 tahun dengan nama langka yang berasal dari suku pedalaman, berdiri di dek kapal kayu tua bernama Elendor. Angin laut Papua yang hangat menerpa wajahnya yang berjanggut tipis. Ia meninggalkan pelabuhan Sorong dengan mimpi menemukan pulau tersembunyi penuh harta karun legenda teman setianya, seorang nelayan bernama Veksar, ikut serta dalam ekspedisi ini. Mereka membawa perbekalan sederhana, makanan kalen, air tawar, dan peta kuno warisan ayah Zoltan. Langit biru cerah menjanjikan perjalanan mulus. Namun, di balik senyum Zoltan, ada rahasia masa lalu yang menyedihkan tentang keluarganya yang hilang di lautan yang sama. Kapal Elendor melaju pelan melewati karang-karang indah di perairan Raja Ampat. Zoltan bercerita kepada Veksar tentang mimpi buruknya semalam, di mana ombak menelan segalanya. Veksar, dengan nama singkat yang tak biasa, tertawa lepas sambil memeriksa jaring ikan. Mereka melihat lumba-lumba melompat di samping kapal. Tanda baik menurut kepercayaan lokal. Zoltan merasa optimis, tapi angin mulai berubah arah. Awan gelap muncul di horizon, membuat hati Zoltan berdegup kencang. Ia ingat kata-kata ayahnya, Laut Papua tak pernah memaafkan yang ceroboh. Malam pertama di lautan, Zoltan dan Veksar berbagi cerita di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Zoltan menceritakan bagaimana ia kehilangan ibunya dalam badai serupa 2 dekade lalu. Veksar, yang berasal dari kampung kecil di Biak, mengaku ikut karena hutang budi pada Zoltan. Mereka memasak ikan segar yang ditangkap siang tadi. Suasana hangat. Tapi Zoltan merasakan getaran aneh di kapal. Gelombang mulai naik, membuat Elendor bergoyang pelan. Zoltan berdoa dalam hati, berharap perjalanan ini tak berakhir tragis seperti masa lalunya. Pagi kedua, badai datang tiba-tiba seperti monster yang bangun dari tidur. Angin kencang menerjang, hujan deras membasahi dip. Zoltan berteriak memerintah Veksar untuk mengikat layar. Ombak raksasa menghantam kapal, membuat kayu berderik keras. Veksar tergelincir, hampir jatuh ke laut, tapi Zoltan menariknya kembali. Mereka berjuang mati-matian, tapi kapal mulai bocor. Zoltan merasa ketakutan yang dalam, mengingatkan pada trauma masa kecilnya. Kapal Elendor karam di tengah lautan Papua yang gelap. Zoltan dan Veksar melompat ke air dingin, memegang erat potongan kayu. Ombak menelan segalanya, termasuk perbekalan mereka. Zoltan berteriak memanggil Veksar di kegelapan. Akhirnya, mereka bertemu di permukaan. Basah kuyup dan kelelahan, mereka mengapung berjam-jam, tanpa daratan terlihat. Zoltan menangis dalam hati, meratapi nasib buruk ini. Ini adalah awal mula bertahan hidup yang menyedihkan. Pagi menyingsing. Zoltan dan Veksar melihat puing-puing kapal mengapung di sekitar. Mereka mengumpulkan apa yang bisa, sebotol air, sepotong roti basah, dan pisau kecil. Zoltan merasa putus asa, tapi Veksar menyemangatinya dengan cerita tentang nelayan yang selamat dari badai. Mereka berenang menuju karang kecil yang terlihat jauh. Kelelahan membuat tubuh mereka lemah. Zoltan berpikir tentang keluarganya yang hilang. Menambah kesedihan, lautan Papua seolah-olah hidup, siap menelan mereka. Di karang kecil itu, Zoltan dan Veksar beristirahat. Tapi air pasang mengancam. Mereka membuat api kecil dari kayu kering yang tersisa. Zoltan berburu kepiting untuk makanan. Veksar terluka di kaki, membuatnya kesakitan. Zoltan merawatnya dengan kain robek. Malam tiba lagi, dengan suara ombak yang menyeramkan. Zoltan bercerita tentang mimpi petualangannya. Tapi kini semuanya hancur, kesedihan menyelimuti hati mereka. Hari ketiga, mereka melihat kapal nelayan di kejauhan, tapi sinyal api mereka tak terlihat. Zoltan berteriak, sampai suaranya serat. Veksar mulai demam, karena luka. Zoltan mencari obat alami dari rumput laut. Mereka berbagi cerita masa kecil, untuk menjaga semangat. Zoltan ingat bagaimana ia pernah diselamatkan oleh suku asli Papua, tapi sekarang, lautan seolah membenci mereka. Perjuangan bertahan semakin berat. Zoltan memutuskan untuk berenang ke pulau terdekat yang samar-samar terlihat. Veksar terlalu lemah, jadi Zoltan pergi sendirian mencari bantuan.
Ombak ganas menghadangnya, membuatnya hampir menyerah. Ia ingat wajah ayahnya yang tewas di lautan. Akhirnya, ia sampai di pantai berbatu. Tapi pulau itu kosong, hanya hutan lebat. Sultan menangis, merasa sendirian di dunia. Kesedihan mencapai puncaknya, kembali ke karang. Sultan menemukan Veksar semakin parah. Mereka membuat rakit sederhana dari puing-puing. Sultan mendorong rakit ke laut, berharap arus membawa mereka ke daratan. Veksar berbisik tentang keluarganya di Biak. Sultan berjanji akan menyelamatkannya. Malam itu, hiu muncul di sekitar, menambah ketakutan. Sultan menggunakan pisau untuk mengusirnya. Perjuangan ini penuh air mata. Hari keempat, rakit mereka hanyut. Tanpa arah di lautan Papua, Sultan menangkap ikan dengan tangan kosong. Veksar mulai halusinasi karena dehidrasi. Sultan berbagi air terakhirnya. Mereka melihat burung terbang, tanda daratan dekat. Tapi badai kecil datang lagi. Sultan memeluk Veksar, berdoa untuk keselamatan. Kesedihan Sultan semakin dalam, memikirkan kegagalan petualangannya. Akhirnya, rakit menyentuh pantai pulau kecil, tak berpenghuni. Sultan membawa Veksar ke darat, mencari air tawar di hutan. Ia menemukan sungai kecil, menyelamatkan nyawa mereka. Sementara Veksar mulai pulih perlahan, Sultan membuat tempat berteduh dari daun palem. Mereka berburu binatang kecil untuk makanan. Tapi Sultan merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Misteri mulai terungkap di pulau itu. Sultan menemukan reruntuhan kuno, mungkin dari peradaban lama Papua. Ia menggali dan menemukan artefak emas Veksar X Hitel. Tapi Sultan curiga ini jebakan. Mereka mendengar suara aneh di malam hari. Sultan berjaga-jaga dengan pisau. Veksar menceritakan legenda hantu lautan. Sultan ingat mimpi buruknya. Ketegangan meningkat di pulau misterius ini. Hari kelima, Sultan menjelajah hutan lebih dalam. Ia menemukan gua dengan lukisan dinding tentang petualang hilang. Veksar ikut. Meski masih lemah, mereka menemukan sumber air panas yang menyembuhkan. Tapi tiba-tiba, tanah longsor menutup jalan keluar. Sultan panik, menggali dengan tangan. Veksar menangis. Merasa akhir sudah dekat. Sultan berjuang keras, penuh keringat dan air mata. Mereka keluar dari gua, tapi Sultan terluka di bahu. Veksar merawatnya kali ini. Mereka menemukan buah-buahan liar untuk makanan. Sultan bercerita tentang rahasia keluarganya. Ayahnya sebenarnya pencuri harta karun. Veksar terkejut, tapi tetap setia. Malam itu, api unggun mereka padam karena hujan. Sultan merasa kesedihan yang tak tertahankan. Perjalanan ini semakin menyakitkan. Pagi kanan, mereka melihat asap di kejauhan, mungkin kampung suku. Sultan dan Veksar berjalan menyusuri pantai. Tapi hutan penuh jebakan alami. Veksar jatuh ke lubang. Sultan menariknya naik. Mereka semakin dekat dengan asap. Sultan berharap ini penyelamatan, tapi suara binatang buas terdengar. Ketakutan kembali melanda sampai di kampung suku asli. Tapi ternyata kosong, ditinggalkan karena bencana. Sultan menemukan perbekalan tua. Veksar menemukan peta baru yang menunjukkan jalan pulang. Mereka beristirahat di gubuk rusak. Sultan mimpi tentang ibunya lagi. Bangun dengan tangis. Veksar menghiburnya. Kesedihan ini menjadi bahan bakar perjuangan mereka. Hari ketujuh, mereka membuat perahu kecil dari kayu kampung. Sultan memimpin. Veksar mengikuti mereka berlayar kembali ke lautan. Ombak tenang kali ini. Sultan merasa harapan muncul. Tapi Veksar mulai batuk darah. Penyakit lama kambuh. Sultan panik, mencari obat di perahu. Tragedi baru mengancam di tengah lautan. Veksar semakin lemah. Sultan bercerita-cerita lucu untuk menghiburnya. Mereka melihat kapal besar di horizon. Sultan menyalakan sinyal api. Kapal mendekat. Tapi ternyata bajak laut. Sultan bersembunyi dengan Veksar. Ketegangan memuncak. Sultan siap bertarung untuk sahabatnya. Bajak laut naik ke perahu mereka, mencari harta. Sultan bernegosiasi, menawarkan artefak emas. Pemimpin bajak laut, bernama Thorn, nama langka, tertarik. Tapi Veksar pingsan. Sultan memohon bantuan medis. Thorn setuju, tapi dengan syarat. Mereka dibawa ke kapal bajak laut. Sultan merasa terjebak lagi. Kesedihan bercampur ketakutan. Di kapal bajak laut, Veksar dirawat oleh dukun mereka. Sultan dipaksa bekerja sebagai navigator. Thorn menceritakan kisahnya sendiri. Mirip Sultan, mereka melewati perairan berbahaya Papua. Sultan merencanakan pelarian. Veksar pulih perlahan. Sultan ingat tujuan awalnya. Petualangan berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, Sultan mencuri peta Thorn. Veksar ikut rencana. Mereka melarikan diri dengan sekoci kecil.
Bajak laut mengejar. Ombak ganas membantu pelarian. Zoltan mendayung mati-matian. Vexar menembakkan flare untuk mengalihkan ketegangan seperti film aksi. Mereka lolos tipis. Hanyut lagi. Tapi kali ini dekat daratan utama. Zoltan dan Vexar berbagi mimpi masa depan. Vexar ingin pulang ke keluarga. Zoltan ingin melanjutkan petualangan. Mereka melihat pantai sorong. Harapan menyala. Tapi badai terakhir datang. Zoltan berjuang mempertahankan Skoci terbalik. Zoltan menyelamatkan Vexar. Mereka berenang ke pantai. Capek tapi selamat. Di pantai, penduduk lokal menyambut mereka. Zoltan menangis bahagia. Vexar dirawat di rumah sakit kecil. Zoltan berterima kasih pada lautan, tapi ada rahasia yang belum terungkap. Di Sorong, Zoltan menceritakan kisahnya pada wartawan. Vexar pulih total. Mereka menjadi pahlawan lokal. Zoltan menemukan surat lama dari ayahnya. Surat itu mengungkap harta karun sebenarnya. Zoltan berencana ekspedisi baru, tapi Vexar ragu. Kesedihan lama kembali. Zoltan dan Vexar bertemu suku asli yang tahu rahasia. Lautal, mereka diberi petunjuk baru. Petualangan berlanjut. Tapi Zoltan merasa ada yang salah. Vexar berperilaku aneh. Zoltan curiga, misteri semakin dalam. Latar Papua menambah dramatis. Di hutan Papua, mereka menemukan gua harta emas berkilauan. Zoltan excited. Vexar tersenyum aneh. Mereka menggali bersama. Tapi jebakan aktif, batu jatuh, memisahkan mereka. Zoltan berteriak memanggil Vexar. Zoltan keluar sendirian. Vexar hilang. Ia mencari tapi tak menemukan. Kesedihan memuncak. Zoltan kembali ke Sorong sendirian. Ia menangis. Di pantai, mengingat semua perjuangan. Tapi ada petunjuk aneh. Zoltan mulai menyelidiki. Ternyata, Vexar adalah keturunan bajak laut Thorn. Ia sengaja ikut untuk mencuri harta. Zoltan terkejut. Tapi bukti tak cukup. Ia bertemu Thorn lagi. Thorn mengaku Vexar anaknya. Zoltan merasa dihianati. Kesedihan berubah marah. Zoltan konfrontasi Vexar yang muncul tiba-tiba. Vexar menyangkal. Mereka bertengkar di pantai. Ombak saksi. Zoltan hampir memaafkan. Tapi, bukti muncul. Vexar kabur dengan harta. Zoltan ditinggal lagi. Sendirian, Zoltan merenung di lautan. Ia ingat awal mula. Kesedihan tak berujung. Tapi ia bangkit. Berjanji melanjutkan jejak petualang. Papua memang kerat. Zoltan menjadi lebih kuat. Cerita ini baru awam. Zoltan menemukan catatan Vexar yang tersisa. Catatan itu ungkap rahasia lebih besar. Vexar sebenarnya saudaranya yang hilang. Zoltan shock. Masa lalu terungkap. Ayah mereka menyembunyikan fakta. Kesedihan campur bingung. Zoltan mencari Vexar lagi. Di pulau tersembunyi. Mereka bertemu. Vexar mengaku semuanya. Mereka bersaudara. Badai dulu memisahkan. Vexar ingin melindungi Zoltan. Tapi harta membuatnya buta. Mereka berdamai. Tapi Thorn muncul. Thorn ingin harta. Pertarungan sengit. Zoltan dan Vexar bersatu. Mereka kalahkan Thorn. Harta dibagi dengan cukup. Kesedihan berubah kemenangan. Tapi twist belum selesai. Kembali ke daratan. Zoltan merasa damai. Vexar ikut pulang. Mereka rencanakan petualangan baru. Tapi di malam hari, Zoltan mimpi aneh bangun. Dengan perasaan tak enak, Vexar hilang lagi. Catatan baru ditemukan. Catatan bilang Vexar pergi karena kutukan keluarga. Zoltan mengejar. Di lautan lagi, badai datang. Zoltan sendirian bertahan. Ia menemukan Vexar di karang. Tapi Vexar terluka parah. Vexar sekarat. Mengaku semuanya bohong. Ia bukan saudara. Tapi musuh ayah Zoltan. Ia sengaja karamkan kapal awal. Untuk balas dendam, Zoltan hancur. Kesedihan mencapai klimaks. Ia memaafkan Vexar sebelum mati. Zoltan selamat sendirian. Kembali ke Sorong sebagai orang berubah. Ia tinggalkan petualangan. Hidup tenang di daratan. Tapi rahasia lautan memanggil. Lagi, Zoltan ragu. Cerita ini penuh duka. Di akhir hari, Zoltan berdiri di pantai. Melihat ombak, ia sadar hidup adalah petualangan. Tapi kesedihan tetap. Ia tulis kisah ini untuk diingat Papua selamanya di hati. Ternyata seluruh kisah ini hanyalah mimpi Zoltan. Sebelum berlayar, ia bangun di kapal Elendor. Vexar di sampingnya. Badai belum datang. Tapi Zoltan merasa deja vu. Ia ubah rencana, pulang ke daratan, menghindari tragedi. Tapi di akhir mimpi, sebuah suara berbisik, ini baru awam. Zoltan tersenyum misterius. Mungkin mimpi itu nyata di dimensi lain. Pemirsa takkan tebak ending ini. Kisah berlanjut di bagian selanjutnya. Terima kasih telah menyimak kisah sedih dan petualang ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita lanjutan. Like jika Anda terharu.
Komentar pendapat Anda tentang plot twist dan share ke teman-teman agar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.